Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Akhir zaman merupakan hari di mana kehancuran dan musnahnya manusia dari muka bumi. Semua makhluk hidup yang berada di bumi akan binasa karena bencana yang sangat dahsyatnya. Namun kapan hari itu terjadi, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Sebelum terjadi hari itu, Allah memberikan tanda-tanda yang menunjukkan akhir zaman semakin dekatnya. Salah satu tanda yang menunjukkan akhir zaman semakin dekat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk satu ini akan membawa kehancuran di muka bumi dan ia akan menggoda dan merayu para umat muslim untuk menghilangkan keimanan terhadap Allah Ta'ala. Dirinya mempunyai kekuatan sihir yang sangat kuat. Beberapa tahun lalu sempat viral, ada seorang pria asal India bernama Sai Baba. Dia mempunyai kekuatan sihir yang di luar nalar manusia, hingga banyak orang menganggapnya sebagai titisan dari Dajjal. Lalu benarkah sahabat beriman, dirinya adalah salah satu dari titisan Dajjal? Simak video ini hingga akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut akhir zaman, penampilan Sai Baba dengan transformasi sihirnya sebagai Dajjal, versi dari Magenta Islam. Dajjal merupakan salah satu makhluk Allah yang akan muncul pada saat hari kiamat tiba. Wujudnya banyak digambarkan seperti manusia, namun punya tampang buruk dan berbeda dari manusia biasanya. Bermacam-macam kekuatan sihir dimilikinya, sehingga dapat membuat manusia yang tingkat keimanannya rendah akan menyembahnya. Semua kekuatan tersebut merupakan bantuan dari para setan terkutuk untuk menggoda umat manusia terjerumus ke dalam perbuatan mempersekutukan Allah Ta'ala atau musyrik. Beberapa tahun lalu sahabat beriman, ada pria bernama Sai Baba yang berasal dari India. Dia sangat terkenal di sana. Hal tersebut dikarenakan dirinya mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin jika dipikirkan dengan akal logika para manusia. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan dirinya, namun banyak umat muslim yang mengaitkan dia dengan Dajjal. Kekuatannya bahkan disebut dengan tipuan atau sihir semata. Lalu siapakah sebenarnya Sai Baba ini sahabat beriman, dan apakah dia termasuk dalam titisan Dajjal? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siapakah Sai Baba? Di India ada seorang bernama Sai Baba. Dia tinggal di desa Nilayam, India Selatan. Dirinya begitu terkenal di sana. Banyak orang yang datang dan sangat mengagungkannya. Hal tersebut sahabat beriman terjadi karena dirinya dikenal sebagai manusia yang punya kekuatan spesial. Banyak beredar video di media sosial pula yang menunjukkan dia mampu mengobati orang yang sudah lumpuh, menghidupkan orang yang mati, dan menyembuhkan orang yang sudah mengalami kebutaan. Hal tersebut merupakan kemampuan yang tidak dipunyai oleh manusia di muka bumi. Selain itu, dirinya juga bisa merubah besi menjadi emas atau patung emas asli yang mempunyai harga jual yang tinggi. Berkat kemampuannya tersebut, dia memiliki puluhan juta pengikut. Namun hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Semua yang dilakukan olehnya belum diketahui kebenarannya secara utuh. Semuanya masih ada kemungkinan hanya tipu daya manusia saja. Karena semua alam semesta dan apa yang terjadi di dunia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada suatu hambanya yang mampu menciptakan sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 73. Dajjal juga akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengelabui umat manusia. Dia mempunyai sihir dan akan dibantu seluruh setan dan jin yang ada di muka bumi ini. Dengan sihirnya dia akan menggoda manusia untuk meninggalkan ajaran agama.
Hal ini juga tergambar dari sosok Sai Baba. Oleh karena itu tidaklah aneh jika banyak orang yang menganggap dirinya adalah salah satu titisan Dajjal. Dengan adanya orang seperti dia, menandakan bahwa akhir zaman sudah semakin mendekat. Hal ini pun dijelaskan dalam satu hadis, hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal atau pendusta muncul. Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sungguh mereka bukan sahabat beriman. Ciri-ciri Dajjal. Kedatangan Dajjal masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kapan makhluk tersebut akan datang ke muka bumi. Hanya Allah yang maha tahu atas segala yang terjadi di dunia ini. Dengan turunnya Dajjal akan menjadi tanda bahwa hari kiamat akan semakin dekat. Manusia saat ini tidak ada yang mengetahui bagaimana sosok dari makhluk yang akan menghancurkan kehidupan di bumi tersebut. Ciri-ciri dari Dajjal dijelaskan dalam satu hadis. Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal, ahli neraka kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya. Sedangkan Allah sama sekali tidak buta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi dapat diketahui bahwa makhluk tersebut mempunyai ciri-ciri kebutaan pada sebelah matanya. Ia juga merupakan ahli neraka yang akan menghasut setiap muslim di dunia dan akan meninggalkan ajaran Allah Ta'ala. Hal tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selain itu sahabat beriman, Dajjal juga memiliki ciri-ciri mempunyai kekuatan sihir yang sangat kuat. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Bila dia kata hak, maka itu batil. Bila ia kata batil, maka itu hak. Itulah ciri sifat dari Dajjal. Dia tunjuk langit, maka akan turun hujan. Dia tunjuk tanah, maka akan tumbuh tumbuhan. Dia juga tunjuk mayat, maka mayat itu akan hidup. Orang sangka ini mukjizat, padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. Maka jangan tertipu bila kau melihat orang dapat terbang di atas awan, berjalan di atas air. Jangan tertipu karena setan pun mampu melakukan itu tadi. Tapi pandanglah pada jalan istiqomahnya di jalan Allah. Dari kutipan dakwah tadi sudah menjelaskan bahwa Dajjal merupakan salah satu makhluk yang penuh dengan tipu daya. Dia akan menipu seluruh umat manusia dengan kekuatan yang dimilikinya. Sebagai umatnya yang beriman, kita harus meningkatkan keimanan agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya Dajjal yang akan hadir di akhir zaman nantinya. Amalan untuk mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Hari kiamat sahabat beriman memang tidak bisa kita hindari. Semakin hari diri kita semakin dekat dengan akhir zaman ini. Tanda-tanda yang mulai bermunculan seharusnya membuat diri kita mempersiapkan banyak pahala untuk bekal di akhirat nantinya. Ada beberapa amalan yang mampu menyelamatkan kita di hari kiamat. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam hadis, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim 804. Pada hari kiamat akan muncul makhluk bernama Dajjal ini. Ia akan menghasut para umat muslim untuk saling menghancurkan. Namun kita bisa berlindung dari makhluk itu. Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Bacalah surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, baca surat awal Al-Kahfi 10 ayat. Bila mampu hafazkan anak kita. Dan yang terakhir baca sebelum salam saat sholat. Allah pasti akan menolong kita. Membaca ayat Al-Quran sahabat beriman sangatlah penting untuk menyelamatkan kita dari hari kiamat. Oleh karena itu, mari memperbanyak membaca Al-Quran di dunia agar terhindar dari Dajjal di akhirat nantinya.
Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.